Pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dendi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dendi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Ozora. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengacara keluarga diplomat muda Kemenlu, almarhum Arya Daru Pangayunan, memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya Rabu siang. Pengacara keluarga Nikolai Aprilindo mewakili keluarga Arya Daru Pangayunan untuk memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya. Nikolai menyebut kehadirannya untuk mewakili istri dan orang tua Arya yang berhalangan hadir. Polisi juga memastikan bahwa pertemuan tersebut ditujukan kepada keluarga inti. Sebelumnya, kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sempat heboh pada Juli 2025. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Arya yang jenazahnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa kita memenuhi undangan, ini undangan ya, undangan yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini penyelidik yang menangani kematian misterius almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, di mana panggilan itu ditujukan kepada ayahanda almarhum Pak Subaryono dan istri almarhum Meta Ayu. Namun karena Pak Subaryono berhalangan karena kondisi kesehatannya dan istrinya juga sangat parah, mengalami kesakitan yang cukup akut, dan kemudian istri daripada almarhum juga belum stabil dan saat ini mengalami kondisi sakit, maka mereka tidak bisa hadir. Penggiat media sosial Dr. Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa mengungkapkan penetapan tersangka dirinya dalam kasus tuduhan ijazah Jokowi. Ia menduga penelitiannya terkait ijazah Gibran juga menakutkan pihak tertentu. Lalu kita simak pembahasannya dalam potongan program To The Point aja Sindo News yang dipandu rekan Pung Purwanto dan Ike Kusuma berikut ini. Alhamdulillah sebetulnya sejak awal November ya itu sudah selesai. Data-data sudah kami dapatkan mulai dari Gibran SD, SMP, quote and quote SMA gitu kan. Yang paling misterius itu kan soal SMA, kemudian pasca SMA-nya dan sebagainya yang penuh dengan kejanggalan-kejanggalan dalam data-data yang disampaikan baik oleh Mendikdasmen, kemudian juga yang Kementerian Sekretaris Negara, kemudian KPU, kemudian juga Andri, kemudian juga websitenya dari Wali Kota Solo gitu kan, itu kan semua serba janggal, termasuk di
riwayat Gibran sendiri pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota maupun mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan itu sangat butuh jawaban kan. Makanya kami tergerak untuk itu dan sudah selesai, tinggal sedikit aja tentang saksi-saksi, tentang bukti fisik ya, termasuk kampusnya dan sebagainya, itu yang memang sudah kami rencanakan. Kebetulan Mas Roy yang bisa ke OSI, ya beliau yang ke OSI. Nah rencananya bulan Desember kami bertiga mau ke Singapura. Dan kalau memang katakanlah kita nabung-nabung dari mana-mana terus kita dapat duit, kita mau ke UK untuk ke Bradford University, rencananya seperti itu. Oke. Nah, Jadi ke tempat-tempat yang dimana disebutkan diklaim. Gibran bersekolah. Iya, diklaim gitu loh. Karena kan ini peneliti. Iya. Pertanggungjawaban kami itu besar sekali ya kalau jangan sampai kami keliru kan. Jadi ya memang kami, katanya Gibran sekolah di Singapura, ya kami akan ke sana. Gibran katanya sekolah di OSI, ya kami akan ke sana. Gibran katanya mendapatkan ijazah kesarjanaan dari Inggris, ya kami akan insya Allah akan ke sana kan begitu ya. Sudah kami planning. Nah mungkin itulah yang menakutkan ya, mengkhawatirkan gitu kan, seperti itu. Maka kan muncul, begitu kami jadi tersangka di tanggal 7 November 2025, kami diperiksa sebagai tersangka di 13 November 2025, kemudian kami wajib lapor, langsung muncul pencekalan. Dan pemirsa, saksikan tayangan selengkapnya di program To The Point aja setiap Jumat malam pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sindo News TV. Pemirsa, kita bahas lebih dalam bersama Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia atau APJAPI, Alvin Lee, dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan David Silahoj berikut ini. Tidak ada izin-izin, ini tidak mungkin terselenggara penerbangannya itu. Dan juga pihak asuransi pasti juga tidak mau menanggung pesawatnya, awak pesawatnya maupun penumpang-penumpangnya. Bandar Udara IMIP Morowali ini adalah bandara resmi, sudah mendapatkan sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan, terdaftar juga, dan tentunya sudah dipublikasikan secara internasional karena bandara yang dioperasikan itu harus diumumkan secara internasional, arah runway-nya, panjang runway, lebar runway, kemudian runway direction, jam operasi dan sebagainya. Di Indonesia bandara ini dimasukkan dalam dua kategori. Pertama adalah bandara umum dan dua adalah bandara khusus. Bandara khusus ini tidak melayani kepentingan umum, hanya melayani penerbangan-penerbangan yang dioperasikan oleh pemilik bandara atau penerbangan yang tidak berjadwal dioperasikan oleh pihak lain yang mempunyai perjanjian dengan pengelola bandara. Walaupun demikian, pesawat negara dalam hal ini misalnya pesawat TNI, pesawat Polri, kementerian, kemudian misalnya pesawat presiden pun mau mendarat di sana, itu tidak perlu izin dari pengelola bandara karena itu adalah untuk kepentingan negara. Jadi secara legalitas bandara IMIP ini adalah bandara legal, statusnya adalah bandara khusus, dan hingga saat ini masih sebagai bandara domestik yang hanya melayani penerbangan dalam negeri. Dengan demikian, belum diperlukan adanya pelayanan imigrasi, pabean atau bea cukai maupun karantina. Karena kita kalau terbang misalnya dari Jakarta